Kalau lo lagi ngelirik untuk menjadi seorang PM dan bertanya apakah kira-kira PM kebal di dunia era AI seperti saat ini, dan jawabannya itu udah pasti enggak. Kenapa? Ayo kita coba bahas satu-satu. Halo semuanya, kenalin nama gue Danita Krisman, saya seorang product manager, sudah berpengalaman selama 3 tahun lebih di bidang produk, dan sebelumnya menjadi seorang product manager, tahun ini udah jadi seorang product manager, dan kali ini gue pengen ngebahas kira-kira apakah product manager aman di dunia AI. Jadi, PM adalah sebuah pekerjaan yang sangat-sangat gue impikan dari zaman dulu, sebelum gue masih nganggur, hingga akhirnya gue dapat pekerjaan pertama gue menjadi seorang UI UX designer. Itu masih pengen banget jadi PM, dan hingga pada akhirnya tahun ini gue udah official jadi seorang PM gitu. Don't let your dreams be dreams. Di tahun ini pun gue menjadi was-was gitu ketika menjadi PM gitu. Apakah sebenarnya PM ini kira-kira selamat gak sih dari dunia AI gitu ya? Soalnya gue coba explore sana sini gitu, kadang gue ngerasa useless, nggak bisa bantu banyak di kegiatan day to day basis gitu ya. At the end of the day gue ngerasa kayak kira-kira ada masa depan gak sih buat gue di dunia PM saat ini gitu. Dan boom, meledak pada gue gitu ya, dan sempat beberapa waktu mikirin untuk gimana caranya untuk bisa survive di dunia AI seperti ini gitu. Karena mustahil banget. Dan ya wajar lah kalau menurut gue PM bakal meninggal suatu saat nanti, karena kerjanya cuma satu, ngobrol sama tim bisnis dan engineering gitu ya. Yang dimana bisa dikerjain sama tim bisnis. Handover kerjaan dari tim bisnis gitu juga bisa dikerjain langsung sama tim bisnis, atau mungkin dari tim engineering yang request gitu. Dan juga sekedar bikin PR doang gitu, padahal ini bisa dikerjain sama AI. Nah, bahkan ya buat gue sendiri yang emang dasarnya PM dengan background UI UX design gitu, gue pun juga masih ngerasa stres itu bahwa ada orang yang punya skill UX lebih bagus daripada gue gitu. Nobody knows the system better than me. Nah, waktu yang gue miliki untuk ngelakuin research ya sama pengguna gitu, itu sangat minim banget tuh kalau ketika gue udah jadi PM gitu. Dan gue ya selalu ngerasa kalau misalkan tim engineer itu lebih punya banyak impact nih dibandingin diri gue sendiri gitu. Dan oke, gue ngerasa sedih, gue ngerasa bingung, gue ngerasa takut gitu ya. Tapi setelah sekian lama gue menjadi seorang PM gitu ya, di bulan ke-8 gue saat ini gitu, ada satu hal yang gue rasa PM masih bisa untuk bertahan di era AI seperti saat ini gitu. Nah, yaitu adalah dengan belajar menjadi seorang sistem design thinker. Masalahnya dari sisi sistem desain ini puncak dari segala macam puncak ilmu di engineering menurut gua gitu. Bahkan ketika gua nanya sama GPT pun gitu ya, jawabannya GPT pun kadang nggak nge-solve apa yang gua inginkan gitu. Jadi gua rasa juga GPT bukan menjadi solusi dari sistem desain, karena GPT kan paling cuma narik data dari apa yang ada di internet gitu. Sedangkan use case kita tuh use case kita sendiri gitu, which is berbeda use case-nya sama apa yang ada di luar sana gitu ya. Terlebih kalau misalkan lo mempelajari bisnis dan juga tech secara bersamaan, masing-masing company punya rules-nya sendiri, dan rules itu kita yang bikin, dan rules itu cuma bisa kita sendiri yang bikin gitu ya. Nah, tapi meskipun GPT nggak bisa nge-solve masalah ini, dan ini adalah puncak dari ilmu engineering karena nggak semua orang juga bisa untuk sistem desain gitu ya. Tapi apakah sistem desain ini sendiri bisa dipelajari gitu? Menurut gua cukup bisa, tapi cuman mungkin bagaimana cara kesananya ya yang agak lumayan susah gitu. Soalnya untuk sejauh ini yang bisa di sistem desain itu kecil banget, hanya 1-2 orang doang yang pinter di bidang sana gitu. You were the chosen one. Dan kemudian mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya, kayak contoh umum dari sistem desain ini gimana sih? Kalau yang paling umum banget ya di kepala gue saat ini adalah, mungkin kalian pernah dengar Albert Einstein di mana dia bilang kalau misalkan dalam 4 tahun udah nggak ada lebah gitu ya, manusia akan punah. Kenapa gitu ya pertanyaannya? Lebah emang apa efeknya sama dunia gitu? Dengan tidak ada yang lebah, maka tumbuhan terganggu, hewan pun juga terganggu, manusia pun pasti terganggu, dan makanya udah pasti dalam waktu 4 tahun bisa diasumsikan bahwa manusia sudah bisa mengalami kepunahan, begitu. Itu adalah bentuk sederhananya. Nah, kalau bentuk kompleksnya nih ya, coba aja bayangin lu untuk memulai sebuah proses data yang keluar dan masuk, dan bagaimana ceritanya semuanya itu bisa saling terhubung di antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lainnya gitu ya. Dan tidak membangun ulang dari apa yang sudah ada gitu. Sehingga di masa depan ketika kita membutuhkan hal tersebut, kita tinggal ambil aja dan nggak perlu bikin lagi dari awal. Nah, gimana? Ribet? Itu pasti jelas banget. Susah itu pasti, tapi itu bisa dipelajari kok. Nah, daripada kita PM gak pangkat kan, spare chain, namanya nyari duit gitu. Jadi ya itu sih, gua rasa gue juga lagi belajar sistem desain ini. Gue kalau misalkan menemukan info-informasi menarik tentang sistem desain, gue akan share di video-video ini ke depan selanjutnya. Dan mungkin sampai sini aja dulu untuk video minggu ini, dan buat tahu pembahasan gue lainnya tentang produk, bisa cek di video sebelah sini. Dan see you on the next week. Bye-bye. Yay.